Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Sehingga hari ini kita mampu mengikuti pembelajaran tematik sama Ibu Enda. Materinya listrik statis ya. Seperti janji Ibu kemarin, bahwa hari ini Ibu akan menjelaskan fenomena percobaan yang sudah kalian lakukan kemarin. Nah, listrik statis. Kalau istilah listrik itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita enak ya. Karena listrik merupakan salah satu energi yang paling penting di dunia sekarang ya. Iya, tanpa listrik maka kehidupan kita itu akan sangat sulit. Nah, makanya anak-anak harus bisa menghemat sumber energi listrik ya, jadi penggunaan listriknya jangan boros. Nah, apa sih itu listrik, Bu? Listrik itu adalah aliran elektron. Nah, jadi kalau anak-anak perhatikan listrik kalian itu di rumah pakai kabel ya, benar nggak? Ada kabelnya. Nah, apa sih yang dibawa sama kabel itu? Yang dibawa sama kabel itu ialah elektron. Jadi dalamnya ada elektron, itu nggak boleh dibuka. Nyetrumnya, tegangannya tinggi. Elektron itu apa? Nanti Ibu akan jelaskan ke materi atomnya. Oke. Kalau statis itu artinya diam. Nah, jadi bedanya nanti ada listrik dinamis. Kalau dinamis berarti dia sudah bergerak. Ini listriknya statis. Oke, kalau untuk listrik statis tegangannya masih kecil, jadi tidak akan nyetrum, tidak akan bahaya kalau seandainya kalau kalian pegang. Tapi kalau listrik dinamis tegangannya sudah besar, itu bahaya kalau seandainya dipegangnya. Oke. Elektron itu apa? Elektron termasuk ke dalam salah satu jenis atom. Nah, pengertian atom sendiri, atom adalah benda terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi di alam ini ada benda yang paling kecil banget yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, masanya kecil banget, itu disebut dengan atom. Udah nggak bisa dibagi-bagi lagi ya. Iya. Berapa sih massa atom? Kalau bahasa kitanya berat ya nak ya. Berat atom sih berapa? Kalau anak-anak rata-rata beratnya 40 kilo, 30 kilo. Berat ya. Kalau atom itu ringan banget. Nilainya 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Atau kalau dijadiin desimal nilainya 0,0000 sampai 31 kilogram. Ringan banget ya, makanya atom tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, bisanya pakai mikroskop. Nah, ternyata atom strukturnya gini. Struktur itu bentuknya, jadi bentuk atom itu mirip kayak kacang atom. Pernah makan kacang atom ya? Dinamakan kacang atom ya karena dia memang bentuknya menyerupai atom. Jadi kacang atom itu waktu dibuka, ini jangan bayangin kacang kulit tuh, kacang atom yang warna putih yang kayak pilus ya. Iya, nanti kalau nggak tahu minta beliin sama mama di rumah ya kacang atomnya ya biar bisa lihat sendiri. Nih, waktu kacang atom dibuka tuh digigit, di tengah-tengah dari kacang atomnya ada kacangnya ya, kemudian yang warna putihnya itu disebut dengan kulitnya. Nah, begitulah bentuk struktur atom. Jadi struktur atom itu di tengah-tengahnya ini ada inti dari atomnya, kemudian ada yang menyelubunginya disebut dengan kulit. Nah, ternyata di dalam inti atom terdapat atom yang bermuatan positif, sedangkan ada di kulitnya ada atom yang bermuatan negatif. Oke. Nanti atom yang bermuatan positif disebut dengan proton, sedangkan atom yang bermuatan negatif disebut dengan elektron.
elektron. Nah, supaya nggak ketukar, kalian ingetin kalau elektron, ingetin N-nya, berarti dia negatif. Kalau dia proton, ingetin P-nya, positif, biar nggak ketukar ya. Nah, anak-anak, proton itu tidak bisa bergerak keluar dari inti. Jadi dia tetap di dalam inti ya. Sedangkan yang bisa bergerak itu adalah elektron. Jadi elektron itu mirip seperti bumi mengelilingi matahari. Jadi lintasannya mirip seperti lintasan tata surya. Jadi proton dianggap sebagai mataharinya, elektronnya merupakan planet-planet yang bergerak jadi protonnya tetap diam di dalam inti, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti. Oke, nah inilah struktur dari atom. Nah, di dunia ini benda-benda yang ada di sekitar kita itu bermuatannya netral, ya. Muatannya netral. Apa itu netral, Bu? Benda yang bermuatan netral berarti benda tersebut memiliki jumlah proton dan elektron yang bernilai sama, ya. Jadi jumlah proton dan elektron yang bernilai sama, ya. Kemarin kita belajar apa? Menggosokkan mistar sama rambut. Ya, awal mulanya mistar sama rambut itu bermuatan netral. Mistarnya netral, lihat positifnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Negatifnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama 5 berarti dia netral ya. Rambut juga muatan netral. Muatannya berapa? 1, 2, 3, 4. Positifnya, negatifnya 1, 2, 3, 4 wes. Rambut bermuatan netral. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya si mister ini kita gosok ke rambut? Digosok-gosokin ke rambut ya. Ketika digosok-gosokkan ke rambut, yang terjadi maka elektron pada mister ini ada elektron ini. Nah, elektron pada mister ini pindah ke rambut. Jadi dia pindah nih ke rambut. Pindah ya. Setelah pindah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi sekarang misternya bermuatan positif. Ya. Kemudian didekatkanlah sama potongan kertas. Potongan kertasnya kan juga bermuatan netral ya awalnya ya. Netral, jumlahnya positif dan negatifnya sama. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kertasnya bermuatan netral. Didekatkan sama mister. Misternya bermuatan apa, Nak? Positif. Nah, maka apa yang akan terjadi? Lihat struktur dari atomnya. Tadi kata Ibu, atom tadi sifatnya mirip seperti bumi mengelilingi matahari. Oke, yang bermuatan positif tidak bisa keluar dari inti, yang bergerak mengelilingi inti itu adalah elektron. Jadi elektron yang bergerak, yang positifnya mantap. Nah, kertas yang bermuatan netral ada negatifnya dong. Iya, ketemulah dia dengan mister yang bermuatan positif. Jadi, ketika suatu benda bermuatan positif dan negatif didekatkan, maka benda itu akan tarik menarik. Tapi kalau dianya positif atau negatif, bendanya berarti sejenis ya, didekatkan, maka bendanya akan saling tolak menolak. Nah, yang ini ada yang bermuatan netral, kemudian ada yang bermuatan positif. Oke, ketemulah positif sama negatifnya nih ya. Jadi, maka negatif elektron pada kertas ini nih
akan bergerak menuju ke mistar. Oke. Jadi karena dia bergerak menuju ke mistar, akibatnya potongan-potongan kertasnya tertarik ke mistar. Paham ya? Itulah yang terjadi mengapa potongan-potongan kertas bisa tertarik ke mistar sewaktu mistar setelah digosok-gosokkan ke rambut.